warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu kita masuk ke bab 4, yaitu peluang dan statistika. Silakan dibuka LKS-nya masing-masing ya, bab 4 peluang dan statistika ya. Nah, di peluang dan statistika ini kita akan bahas tentang populasi sampel, kemudian peluang kombinasi, distribusi variabel acak, kemudian distribusi binomial dan normal, kemudian penarikan kesimpulan. Nah, untuk populasi dan sampel ini banyak sekali ya penjelasannya di sini. Silakan dibaca-baca sendiri. Saya rangkumkan penjelasan populasi itu apa. Populasi itu keseluruhan objek penelitian. Jadi ketika kalian melakukan penelitian ya, populasi itu semua objek penelitian. Nah, sampel, kalau sampel itu bagian dari populasi. Misalkan kita mau meneliti 1000 orang. Nah, kita nggak mungkin neliti 1000 orang tersebut, kita ambil sampel biasanya entah neliti 10 aja atau 100 aja. Berikutnya saya lanjutkan ke peluang dan kombinasi. Nah, di peluang dan kombinasi ini yang pertama saya akan bahas tentang permutasi. Nah, permutasi itu rumusnya macam-macam. Untuk permutasi dari unsur yang berbeda ya, PNR sama dengan N faktorial dibagi N kurangi R faktorial. N ini keseluruhan ya, keseluruhan gampangannya N ini kayak populasi, R ini sampelnya ya. Contohnya, hitunglah nilai dari permutasi 5,3. Nah, permutasi 5,3 ya, P 5,3. Ini N-nya, ini R-nya ya. Rumusnya N faktorial per N kurangi R faktorial. N-nya di sini 5 faktorial per N kurangi R, berarti 5 kurangi 3 faktorial. 5 faktorial per 5 kurangi 3 itu 2 faktorial. Nah, faktorial itu kan perkalian mundur ya. Jadi ini 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial, karena di bawah ada 2 faktorial biar nanti tercoret. Nah, 5 kali 4 itu 20, 2 kali 3, 20 kali 3 hasilnya 60. Nah, ini hasil untuk jawaban contoh yang A. Kemudian contoh yang B. Dalam suatu organisasi akan dipilih pengurus sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara dari 12 calon yang memenuhi. Jadi di sini populasinya ya yang mau diteliti itu kan ada 12 calon. Jadi ini N-nya. N itu 12 calon. Nah, di sini mau dipilih ketua, sekretaris, bendahara. Berarti mau dipilih berapa? Nah, jadi ini N-nya 12, R-nya 3. 3 itu karena mau dipilih ketua, sekretaris, bendahara. Jadi kalau permutasi ini dia benar-benar memperhatikan urutan. Saya kasih di sini, kalau permutasi itu memperhatikan urutan. Tapi kalau kombinasi itu nggak memperhatikan urutan. Misalkan dari 12 orang kita mau milih 6 anggota. Nah, itu kan nggak ditentukan. 6 anggota itu terserah mau jadi ketua, sekretaris, bendahara. Tapi kalau ditentukan urutannya, misalkan ini harus jadi ketua, ini sekretarisnya, ini bendaharanya, berarti kita pakai rumus permutasi. Langsung saja kita bahas yang B ya. Yang B tadi N-nya 12, R-nya 3. Kita masukkan ke rumus permutasi PNR sama dengan N faktorial per N kurangi R faktorial. N-nya di sini 12, N kurangi R berarti 12 kurangi 3 faktorial. Nah, ini tetap 12 kurangi 3 itu nanti ketemu 9 faktorial ya, berarti ini 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial, kan nanti coret. Nah, 12 kali 11 itu hasilnya 132 dikali 10 berarti 1320. Itu contoh dari permutasi. Contohnya kita ke permutasi dari unsur yang sama ya. Contohnya di sini, berapa cara menulis susunan huruf yang berbeda dari kata matematika. Nah, kalau ada soal seperti ini kita bisa menggunakan rumus permutasi ya. Jadi permutasi untuk N-nya itu jumlah hurufnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
matematika ini ada 10 huruf. Kemudian di sini kita tulis unsur yang sama. M-nya di sini ada 2, berarti 2. Kemudian A-nya di sini ada 3, ini 3. T-nya ada 2. Kemudian E-nya 1, nggak usah ditulis. M sudah, A, T sudah, I-nya hanya 1 ya, nggak usah ditulis. Jadi cukup yang ditulis itu yang unsur yang sama, kayak M-nya 2, A-nya 3, T-nya 2, ini saja. Nah, cara ngerjakannya cukup seperti ini. 10 faktorial per ini semua kita tulis 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Jadi nggak lagi pakai rumus N min R ya, tapi langsung seperti ini. Langsung hasilnya 10 faktorial berarti 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Berhenti di 3 faktorial karena di sini ada 3 faktorial. Nanti kita coret 2 faktorial itu 2 kali 1, ini tetap 3 faktorial, ini 2 kali 1 seperti ini. Nah, 2 kali 2 itu kan 4, ini saya coret sama 4. Nah, ini kita kalikan semua, hasilnya 151, 200. Nah, lanjut kita ke permutasi siklis. Permutasi siklis biasanya ditandai di soal ada kata-kata melingkari atau mengelilingi. Rumusnya permutasi siklis itu rumusnya P sama dengan N kurangi 1 faktorial. Langsung saja ke contoh. Dalam suatu diskusi diikuti 8 siswa yang duduk mengelilingi meja bundar. Jadi kunci utama dari permutasi siklis itu ada kata-kata mengelilingi. Maka kita gunakan rumus P sama dengan N min 1 faktorial. N-nya di sini 8. Berarti ini P sama dengan 8 kurangi 1 faktorial. 8 kurangi 1 itu 7 faktorial. 7 faktorial berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, hasil dari 7 faktorial itu sama dengan 5040. Berikutnya kita bahas tentang kombinasi ya. Jadi kalau kombinasi ini tidak memperhatikan urutan. Kalau permutasi tadi dia memperhatikan urutan. Maksudnya memperhatikan urutan ya. Kalau permutasi itu ketika ada banyak anggota atau siswa itu mau dipilih kayak ketua, sekretaris, bendahara, atau mau dipilih yang lainnya, yang jelas memperhatikan urutan. Tapi kalau kombinasi ini tidak memperhatikan urutan. Rumusnya NCR sama dengan N faktorial per N faktorial dikali N kurangi R faktorial. Contohnya, hitunglah nilai dari kombinasi 7,3. Saya bahas kombinasi 7,3. Rumusnya N faktorial per R faktorial, kemudian N kurangi R faktorial. N faktorial, N-nya di sini 7 faktorial per R-nya di sini 3 faktorial per 7 kurangi 3 faktorial. Sama dengan 7 faktorial per 3 faktorial, 7 kurangi 3 itu 4 faktorial. Sama dengan, kita uraikan 7, 6, 5, 4 faktorial per 3-nya kita uraikan karena 4 nanti kita coret dengan atasnya ya. 3 kali 2 itu 6, jadi hasilnya 7 kali 5 itu 35. Lanjut ke contoh yang B. Ada berapa banyak cara jika sebuah tim yang terdiri dari 5 orang dapat dibentuk dari total 10 orang, sehingga 2 orang tertentu harus dimasukkan dalam setiap tim. Nah, di sini kita gunakan rumus kombinasi ya. Jadi N-nya ini yang banyak, 10 orang, R-nya ini yang 5 orang. Ya, jadi langsung saja kombinasi 10, 5 berarti N faktorial per R faktorial N min R faktorial. N-nya di sini 10, R-nya 5, N min R 10 kurangi 5 faktorial. Nah, ini berarti 10, 9, 8, 7, 6, 5 faktorial. Nah, 5 faktorial nanti coret, ini kita uraikan 5, 4, 3, 2, 1, coret-coret, 3 kali 2, 6, coret,
4 coret sama 8 dapat 2, 5 coret sama 10 dapat 2. Nah berarti hasilnya 2 kali 9 itu 18 kali 2 36 kita kali dengan 7, 36 kali 7 itu hasilnya 252. Nah itu rumus untuk mengerjakan soal kombinasi. Bisa juga di LKS ya, sudah ada kombinasi di situ. Sama ini di sini contohnya, diketahui himpunan H 1 2 3 4 5. Tentukan banyaknya himpunan bagian dari H yang terdiri dari 3 elemen. Berarti N-nya di sini 5 ya. Itu 2 3 4 5. N-nya 5, R-nya 3. 5 3 berarti 5 faktorial per R-nya kan 3. Kemudian yang sini kan N kurangi R, berarti 5 kurangi 3 kan 2. Seperti ini caranya, hasilnya 10. Kita lanjut ke peluang suatu kejadian. Di sini untuk penjelasan materi peluang permutasi kombinasi, ini sebenarnya masuk ke materi matematika wajib ya. Tapi karena di mat minat ini sebelum masuk ke distribusi normal sama binomial kita butuh ini sebagai pengantar, maka saya jelaskan sekilas. Untuk lebih jelasnya nanti di matematika wajib. Oke, saya lanjut ke peluang suatu kejadian. Kejadian ruang sampel dan titik sampel. Nah, kejadian ruang sampel dan titik sampel. Setiap proses yang menghasilkan data mentah, kalau masih data mentah itu namanya eksperimen. Nah, himpunan yang memuat semua peristiwa yang terjadi dalam eksperimen itu disebut ruang sampel. Ruang sampel itu dilambangkan dengan S. Himpunan bagian dari ruang sampel itu dinamakan kejadian. Di sini ada contohnya ya. Contohnya, misalkan melambungkan sebuah dadu. Nah, melambungkan sebuah dadu itu kan ada mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Maka ruang sampelnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kejadiannya, kalau kejadian ini misalkan kita menginginkan yang muncul mata dadu genap. Nah, yang genap itu kan 2, 4, 6. Lagi misalkan eksperimennya melambungkan sebuah mata uang logam. Mata uang logam itu kalau nggak muncul angka ya muncul gambar, maka ruang sampelnya itu angka sama gambar. Nah untuk kejadian ini yang kita inginkan apa? Misal kita ingin yang muncul gambar, berarti kejadiannya hanya G. Lanjut ke peluang kejadian. Rumus dari peluang kejadian itu PA sama dengan NA per NS ya. NA per NS. N itu banyaknya kejadian, NA banyaknya kejadian, NS itu yang diinginkan apa ya? Contohnya pada pelemparan sebuah mata uang logam, berapakah peluang munculnya gambar? Ketika kita melempar mata uang logam ya, kalau enggak angka ya gambar. Nah, kan munculnya angka sama gambar, maka NS-nya itu sama dengan 2. Nah, untuk mencari rumus peluang itu kan sama dengan NA per NS. NA itu keseluruhannya ya. Peluang kejadiannya. NA-nya di sini sama dengan NA-nya 1 ya. Peluang munculnya NA itu peluang pada anggota kejadian A. NA-nya di sini 1, NS-nya 2. Salah ya ini di sini pembahasannya. NA itu banyaknya kejadian yang diinginkan. Ini salah. NA per NS. NA banyak yang diinginkan kan muncul gambar. Yang muncul gambar kan munculnya 1, berarti 1 per NS itu banyaknya kejadian. Ketika kita melempar mata uang logam itu kan muncul angka sama gambar, berarti NS-nya 2, maka hasilnya setengah. Nah untuk hasil dari peluang itu kisarannya dari 0 sampai dengan 1, jadi nggak ada peluang itu hasilnya di atas 1 ya. Lanjut ke contoh yang kedua. 3 mata uang logam dilempar bersama. Tentukan peluang muncul 2 sisi gambar dan 1 sisi angka. 3 mata uang logam, berarti nanti kalian bisa pakai kayak gini, angka gambar.
Nah, sudah pernah kan di SMP atau MTS dulu. Ini kalau melempar 2 kali ya, kalau 3 kali berarti ini kalian pecah seperti ini ya. Nah, ini juga sama, angka gambar. Nah, ini kita data satu persatu, ruang sampelnya bisa AAG, kemudian AGA, AGG, terus ini GAA, GAG, GGA, GGG. Nah, di sini yang diminta peluang muncul 2 gambar, 1 angka, berarti G-nya 2, A-nya 1. Kita cari G-nya 2, A-nya 1. Ini ada, ini juga ya. G-nya 2, A-nya 1. Nah, ternyata di sini yang diinginkan itu ada 3, maka NA-nya 3. NS ini semua sampelnya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, NS-nya 8, berarti hasilnya 3/8. Itu cara untuk mencari peluang. Contoh lagi yang nomor 3, dalam pelemparan sebuah dadu. Ketika melempar dadu itu ruang sampelnya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peluang muncul mata dadu 2, muncul angka 2, itu kan hanya 1 kali ya, maka PA sama dengan NA nya kan hanya muncul 2, itu 1 kali, berarti 1/6. 6 itu banyaknya kejadian. Lanjut ke yang B, muncul mata dadu genap. Di sini muncul genapnya ada 2, 4 sama 6, berarti kan muncul genapnya 3 kali, berarti 3 per banyaknya kejadian 6, 3/6 diperkecil 1/2. Selanjutnya ada peluang komplement. Komplement itu lawannya ya. Peluang komplement itu PA komplement sama dengan 1 kurangi peluang awalnya. Contohnya, dalam suatu kantong terdapat 3 kelereng merah, 5 kelereng putih, dan 10 kelereng biru. Sebuah kelereng diambil secara acak. Berapa peluang terambilnya kelereng putih? Kita mau cari peluang kelereng putih. Kelereng putihnya kan 5 ya. Berarti nanti 5 per jumlah semua kelereng. Jumlah semua kelereng 18. Loh, peluang kelereng putih 5/18. Bukan kelereng putih. Kalau bukan kelereng putih kita pakai rumus peluang komplement ya. Peluang putihnya tadi kan 5/18, berarti yang bukan putih 1 dikurangi 5/18. 1 kan 18/18, kurangi 5/18, hasilnya 13/18. Selanjutnya